Halo teman-teman The Martians, kembali lagi ketemu dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara properti tentang investasi. Nah, bicara investasi, kita tahu di properti begitu banyak peluang investasi yang memberikan keuntungan begitu prospek yang begitu luar biasa ya. Nah, tapi kita juga harus melihat sisi lain, yaitu bagaimana kita bisa meredam ya atau mengunci resiko dalam investasi properti. Investasi properti itu sendiri banyak macam, tapi kita masuk kepada bagian yang sederhana, yaitu bagaimana kita bisa membeli properti dan kemudian mendapatkan income bulanan lebih tepatnya ya dari properti itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita tahu properti sendiri sebagai kendaraan investasi itu mengalami siklus ya, siklus buyer market atau seller market. Kamu bisa lihat di video saya yang ini ya, sehingga kamu bisa paham bahwa tidak terus-terusan ya properti itu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, oleh karena itu ada baiknya memang kita harus selalu mencari properti yang bisa memberikan income yang pasti setiap bulannya. Jadi jangan kembali ke mitos properti ya, ke mitos properti bahwa properti itu kalau kita diemin aja pasti naik ya, atau ya beli properti itu udah pasti nggak bakalan rugi. Ya salah, itu keliru besar, sehingga yang mengakibatkan kita sendiri jadi asal-asalan ya untuk beli properti atau hanya mengandalkan feeling ya. Nah itulah, jadi sekarang kembali lagi, Pak Willy, kalau gitu bagaimana caranya kita bisa mengunci investasi properti ini ya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, kalian bisa like dan subscribe dulu channel ini ya, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, kita bicara investasi properti ini, ya kita mulai actionnya kita dari mulai mencari properti itu sendiri, ya dengan melakukan survei. Ya, kita harus lakukan survei kedua-duanya ya, secara offline juga secara online. Yang pertama, kalau offline itu kenapa kita perlu lakukan ya, karena kita perlu tahu juga kondisi realnya ya, di lapangan, di lokasi itu ya, kondisi propertinya seperti apa, kerusakannya seperti apa, yang sebaliknya juga, kalau bagusnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara properti yang memberikan penghasilan seperti rumah kos, ya kita juga harus lihat lagi ya bangunannya itu sudah berapa lama ya, kemudian kita juga harus data secara rinci tentang berapa jumlah kamarnya ya, terus kemudian juga bagaimana dengan lokasinya di sana ya, apakah permintaan atau demand marketnya itu kuat, besar ya, atau sebenarnya masih kurang. Nah, sebaliknya kita juga bisa lihat dari sisi lain, apakah daerah lokasi yang kita pilih itu merupakan daerah yang banyak rumah kosnya. Nah, kalau sebenarnya rumah kosnya masih sedikit, ya itu juga beresiko ya, karena berarti bisnis kos sebenarnya masih belum terlalu jalan. Sebaliknya kalau ramai, walaupun persaingannya cukup ketat, ya itu bisa berarti bahwa bisnis kos itu permintaannya memang besar di lokasi tersebut ya, sehingga sebetulnya relatif lebih aman untuk memasuki lokasi tersebut ya. Dan tentunya tidak sampai di situ, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan, misalnya seperti tentu saja okupansinya. Jangan sampai kita pilih rumah kos yang banyak kamarnya tapi ternyata okupansinya tidak tinggi ya, itu berarti masih banyak masalah ya. Tapi selain itu juga harus dilihat dari kondisi bangunan seperti yang saya ngomong tadi di awal ya. Nah, itu semua hal-hal yang harus kamu perhatikan, dan tentu aja masih banyak hal lain ya, misalnya tentu aja bagaimana dengan persiapan keuangan kamu ya, apakah sudah siap dengan jumlah tabungan yang kamu miliki, atau juga dengan kemampuan beli ya, yang dihitung dari kemampuan kredit kamu ya. Itu semua harus kamu perhitungkan ya. Tentu aja juga selain itu kamu perlu memperhatikan kemampuan kredit kamu ya, dihitung juga apakah kamu sudah memiliki reputasi kredit, atau ya
jumlah cicilan yang sudah kamu ambil untuk saat ini itu juga akan memperhitungkan dan dibandingkan dengan penghasilan bulanan ya, yang dibandingkan dengan penghasilan bulanan ya. Nah, selain itu kita kembali lagi kalau ke lokasi ya, itu juga kita harus perhatikan profil dari market yang ada, apakah hanya terdiri dari satu segmen atau multi segmen. Misalnya seperti apakah lokasi tersebut hanya berdekatan dengan kampus sehingga penyewa-penyewanya hanya seorang mahasiswa ya, atau sebenarnya punya kedekatan dengan banyak pusat selain pendidikan ya, pusat bisnis juga, dan tentu ada juga misalkan dekat rumah sakit atau perkantoran, sehingga lokasi tersebut memiliki banyak ya atau multi segmen, seperti ya nggak cuma mahasiswa, berarti kan ada karyawan, profesional ya, termasuk orang perantauan, freelancer dan lainnya ya, sehingga lokasi yang demikian itu bisa memberikan ya revenue yang lebih stabil. Nah, itu semua yang harus dianalisa sebelum mengambil keputusan untuk mengambil sebuah investasi properti. Nah, kalau kamu ingin lebih jelas ya, kamu bisa traktir kopi saya ya untuk mendapat ya penjelasan yang lebih lengkap mengenai bisnis rumah kos ya, tentunya tanpa boncos. Nah, kesimpulannya ya, untuk mengunci sebuah investasi properti, yang pertama kamu harus pilih properti yang memiliki penghasilan atau income bulanan. Nah, kedua, walaupun properti yang kamu beli nantinya itu memiliki income bulanan, pastikan yieldnya itu sesuai dengan target ya. Nah, kalau dari kami sendiri dari Abdi Property Group itu target yieldnya minimal adalah di 8%. Ya, tentunya ini kita berikan net kepada investor-investor kami. Nah, kemudian selain itu juga ya tentu aja mau beli rumah tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Target yield yang ingin dicapai adalah minimal net yieldnya 8%, sehingga kita tidak hanya berpatokan pada penghasilan dari bisnis propertinya, tapi juga harus melihat efisiensi manajemennya. Karena kalau kita bicara net yield itu berarti ada kontrol yang efisien ya untuk pengeluaran dari bisnis cost-nya. Ya, pengeluaran yang pada umumnya kita tahu ya, kalau bisnis cost itu selain kita harus bayar pajak tentunya ya, kita juga harus bayar gaji untuk pekerja, kemudian ada yang umum utility-nya seperti listrik, air, internet, dan tentunya juga ada biaya maintenance. Nah, kita perlu strategi yang tepat, yang efektif ya, supaya kita bisa memaksimalkan investasi, supaya ya tentu aja dengan investasi yang maksimal berarti resikonya semakin turun. Ya, oke. Sekian sharing dari video saya kali ini. Ya, jika kalian merasa bermanfaat, kalian bisa share video ini. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.